Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Umi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Statistik Farmasi dengan judul Uji Kruskal-Wallis yang dibimbing oleh Ibu Dosen Dr. Rika Handayani SKM MKes, Program Studi Pascasarjana Universitas Megareski Makassar. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji alternatif jika syarat pada uji on-way ANOVA tidak terpenuhi. Uji Kruskal-Wallis ini bertujuan untuk membandingkan ketiga atau lebih jenis jumlah kelompok. Pada data contoh kasus tersebut terdapat salah satu contoh data yang ada pada gambar. Untuk menentukan uji hipotesis yang tepat digunakan pada kasus di atas atau dengan mengingat kembali langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, variabel yang dihubungkan sama dengan pendidikan atau kategori berat badan bayi atau numerik. Yang kedua, jenis hipotesis atau komparatif. Yang ketiga, masalah skala pengukuran sama dengan berat badan bayi atau numerik. Yang keempat, berpasangan atau tidak berpasangan sama dengan tidak berpasangan. Yang kelima, identifikasi jumlah kelompok sama dengan 3 kelompok. Adapun langkah pertama yaitu uji Kruskal-Wallis, yang dimana yang pertama analis, yang kedua non-parametric test, yang ketiga legacy dialog, yang ketiga independent sampel, masukkan sampel berat badan bayi ke dalam kolom tes variabel. Lalu list sedangkan variabel pendidikan ke dalam kolom grouping list, beri tanda centang atau checklist tes tipe Kruskal-Wallis. Untuk memasukkan datanya itu bisa dilihat pada gambar tersebut, yang dimana define range itu dimasukkan berat badan bayi dan pendidikan. Setelah itu dicentang pada Kruskal-Wallis H. Untuk bagian several independent sample itu pada continue atau oke, dimasukkan untuk minimumnya 1, maksimumnya 3, lalu diklik continue. Adapun langkah kedua yaitu interpretasi data Kruskal-Wallis, yang dimana berdasarkan hasil analisis didapatkan nilai P sama dengan 0,008 atau kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan berat badan bayi lahir dengan pendidikan melihat kelompok pendidikan ibu. Mana yang memiliki perbedaan, maka lakukan post hoc dengan menggunakan uji mean weighting. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya Rizaldi Alalu. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Yuli Umi. Di sini ada 2 kolom di mana ada berat badan bayi dengan pendidikan. Di sini kami ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan bayi dengan pendidikan orang tua. Ini di variabel view, kami sudah mengisinya. Kemudian kami pindah ke data view. Di data view ini kami ada 30 responden. Untuk berat badan bayi dihitung dengan kilogram. Untuk berat badan bayi responden pertama 2 kg sampai
30 responden. Begitupun dengan pendidikan. Untuk pendidikan ini, satunya kami isi sebagai SD, 2 SMP, dengan 3 SMA. Kemudian, untuk melihat uji Kruskal-Wallis tersebut, maka kita masuk ke Analyze. Di Analyze ini, kita masuk ke, setelah Analyze, kita ke Non-Parametric Test. Setelah ke Non-Parametric Test, kita ke Ligasi Dialog. Di Ligasi Dialog, kita ketik K-Independent Sample. Nah, di sini K-Independent Sample. Tunggu saya kembalikan dulu. Kita masukkan berat badan bayi ke tes variabel list dan pendidikan ke grouping variabel. Setelah itu kita mengisi definition range, di mana untuk minimumnya isi 1, maksimumnya kita isi 3. Setelah itu kita ketik continue dan kita pilih test type Kruskal-Wallis. Setelah itu ketik OK. Maka akan muncullah seperti ini uji Kruskal-Wallisnya. Nah, di sini ada terdapat 2 range dan tes statistik. Di tes statistik ini terdapat hasil yaitu 0,09. Seperti yang dijelaskan oleh Yuli Umi bahwa ketika P kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Maka di sini maka hasilnya yaitu 0,09. Dengan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara berat badan bayi beserta pendidikan. Nah, itu. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan atau kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.